Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Aniswa dari kelas L1 dengan NIM 08011282530055. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas dari soal UTS di nomor 2. Di mana soalnya itu yang diperintahkan untuk membuat program memindahkan semua elemen array AI ke CP dan BI ke DK jika antara elemen AI dan BB memiliki FPB sama dengan 1. Baik elemen A dan B harus sama. Nah, untuk deskripsi dan cerita programnya, jadi program ini bertujuan untuk memindahkan elemen dari dua array A dan array B ke array C dan D. Kepasangan elemen tersebut memiliki faktor persekutuan terbesar FPB sama dengan 1. Program dimulai dari fungsi utama main dengan mendeklarasikan array A, B, C, dan D bertipe integer dengan kapasitas 100 elemen, serta variabel n sebagai jumlah data, I sebagai indeks perulangan, dan Y sertakan sebagai indeks untuk array hasil C dan D. Selanjutnya, program meminta pengguna memasukkan nilai n sebagai jumlah data. Setelah itu, program mengisi array A sebanyak n elemen menggunakan perolangan. Kemudian mengisi array B sebanyak n elemen dengan cara yang sama. Setelah input selesai, variabel B dan K diinisialisasi dengan nilai 0 sebagai penunjuk posisi awal array C dan D. Program kemudian melakukan perulangan dari I sama dengan 0 sampai I kurang dari N untuk memeriksa setiap pasangan elemen AI dan BI. Pada setiap iterasi, program memanggil fungsi FTB untuk menghitung faktor persekutuan terbesar dari kedua bilangan tersebut. Fungsi FTB bekerja menggunakan perulangan selama nilai B tidak sama dengan 0 dengan cara menukar nilai dan menghitung sisa pembagian hingga diperoleh hasil akhir. Jika hasil FPB AI BI sama dengan 1, maka nilai AI disimpan ke dalam array C pada indeks D dan nilai BI disimpan ke dalam array D pada indeks K. Kemudian, nilai G dan K ditambah 1. Jika tidak, maka program langsung melanjutkan ke iterasi berikutnya. Setelah seluruh perulangan selesai, program menampilkan isi array C dan D menggunakan perulangan sesuai jumlah data yang telah tersimpan. Setelah semua output ditampilkan, program berakhir. Nah, ini untuk apa? Ininya, konsepnya. Bentar, ini kita buka di ini aja. Bentar. Nah, pertama, aduh, ini namanya lupa. Nah, yang selanjutnya untuk flowchart-nya itu di fungsi main kita mulai start pakai oval, lalu kita input N, terus kita menampilkan input A. Lalu di input A ini diisi sama untuk I sama dengan 0 to N-1. Jika benar, maka dia bakal nyetak AI. Lalu I plus plus, lalu dia kembali ke kondisi for I tadi. Ketika kondisi for I sama dengan 0 to N-1 ini salah, dia bakal bakal nyetak input B. Nah, di input B ini diisi sama I sama dengan 0 to N-1. Jika kondisi ini memenuhi, berarti kita cetak BI, lalu I plus plus, lalu kembali lagi ke kondisi I sama dengan 0 to N-1. Ketika kondisi I sama dengan 0, for I sama dengan 0 to N-1 ini salah, dia bakal ngeset bahwa nilai J dan K itu 0. Lalu eh, masuk ke for I lagi, for I sama dengan 0 to N-1,
Nah, di sini kita panggil si function FPB. Nah, di sini dicek apakah FPB AI, BI sama dengan 1. Kalau iya, dia bakalan ngeproses bahwa nilai CJ, ini kayak tukar nilai, eh, eh, bahwa nilai CJ itu diisi sama AI. Terus nilai DK itu diisi sama BI. Nah, lalu mereka B++ dan plus lalu ke I++. Tapi ketika si kondisi yang FPB if, if kondisi ini tadi salah, dia langsung ke I++. Setelah I++, mereka balik lagi untuk cek kondisi si for I. Nah, ketika kondisi si for I sama dengan 0 tuh amin 1 ini salah, dia bakal cetak C. Nah, C ini diisi dari for I sama dengan 0 tuh J 1. Nah, kalau misalnya kondisinya terpenuhi, dia bakalan cetak CI, lalu cetak spasi, lalu if plus, lalu kembali cek si for I-nya. Ketika kondisi si for I sama dengan 0 tuh J 1 ini salah, dia bakalan cetak D. Nah, D ini diisi dari for I sama dengan 0 tukar 1. Kalau kondisi ini terpenuhi, dia bakalan nyetak ke DI, lalu cetak spasi, lalu ke I++, dan kembali cek si kondisi for I tadi. Ketika si kondisi for I sama dengan 0, tukar 1 ini salah, dia programnya selesai. Nah, untuk fungsi functionnya yang FWB itu kita mulai dari start, oval, lalu dia cek kondisi. Apakah B tidak sama dengan 0? Kalau iya, berarti nilai S itu diisi sama B. Nilai B itu diisi sama A sama B. Terus nilai A itu diisi sama nilai N. Lalu balik lagi ke cek B-nya. Ini while ya. Jadi dia bisa masuk lagi ke sini buat cek. Nah, ketika si kondisi while if tidak sama dengan 0 salah, dia bakalan pattern A lalu program selesai. Nah, hasil dari si pencet PB ini dia masuk ke sini nantinya. Nah, sekarang kita lanjut ke pseudocode. Nah, untuk pseudocode-nya kita apa deklarasi variabel A sebanyak 100 kamar, B sebanyak 100 kamar, C 100 kamar, B dengan 100 kamar juga bertipe integer. Lalu ada apa variabel N IDK yang juga bertipe integer. Lalu kita begin atau mulai, lalu kita input si M. Nah, lalu kita tampilkan ke layar write input A. Untuk bisa mendengar 0 to N1, maka dia bakal uh, cetak bakal nyuruh kita buat input AI. Nah, lalu selanjutnya kita cetak input B ke layar. Input B ini diisi sama for I sama dengan 0 to N1. Selama ini memenuhi, kita bakal terus input si BI. Selanjutnya, kita set dengan nilai J dan K sama dengan 0. Masuk ke for lagi. Nah, di sini for I sama dengan 0 to N1, maka dia bakal ke kondisi apakah FPB AI, BI sama dengan 1. Kalau iya, berarti dia tukar nilai. Bukan tukar nilai. Berarti nilai CJ diisi sama AI, nilai DK diisi sama BI. Lalu nilai J dan K itu plus plus. Lalu kita tampilkan di layar itu C. Nah, C itu diisi dari for I sama dengan 0 tujuan 1, maka dia bakalan nyetak CI, lalu dia bakal nyetak spasi. Itu dia bakal nyetak D ke layar, dan D ini diisi dari untuk I sama dengan 0 tekan 1. Selama memenuhi, dia bakal nyetak si DI dan lalu spasi. Nah, untuk functionnya yang FBB yang di tengah-tengah ini tadi, itu doketnya itu pertama kita deklarasi variabel A,
dan B bertipe integer, lalu while B tidak sama dengan 0, maka dia bakal bakal menjalani program terus, di mana F itu diisi sama B diisi sama A mod B, dan A diisi sama S. Lalu data A. Nah, mungkin kita langsung aja lanjut ke program situs-situsnya. Nah, pertama kita input iostream. Ini untuk memanggil library iostream agar kita dapat menggunakan si in dan si out. Lalu using namespace fpd ini biar kita dapat menggunakan biar kita tidak perlu menggunakan fpd 2.2 di setiap penggunaan si in dan si out. Lalu di sini ada function dari si fpb. Nah, di fpb ini kita deklarasi A dan B. Lalu ya sama seperti tadi kita mulai pakai kurung global dengan syarat ketika B tidak sama dengan 0, berarti S, S sama dengan B itu diisi dari A mod B, A itu diisi dari S. Lalu kita return A. Nah, karena sekarang kita udah mulai masuk ke inline-nya, mungkin bisa kita run aja programnya biar enak buat ngejelasin per iterasinya. Nah, jumlah datanya itu 4. A-nya itu 3, 4, 5, 3. B-nya itu 5, 2, 2, 5, sama 4. Nah, kenapa B-nya 3 sama 3, lalu D-nya 5 sama 4? Lalu kita lihat penjelasannya ya. Oh ya, nah, ini baik. Nah, di sini aku udah ada run programnya. Oh, nah, pertama kita mulai kan programnya, lalu kita input M-nya sama dengan 4. Lalu kita input array A, di alfamart 0 itu diisi sama 3, alfamart 1 diisi sama 4, alfamart kedua diisi sama 5, alfamart ketiga diisi sama 3. Lalu eh, itu kan dia udah nggak memenuhi si nilai ini, berarti kita sekarang lanjut ke input array B. Array B itu B ke 0 di kamar ke 0 itu diisi sama 5, B di kamar ke 1 diisi 2, B di kamar kedua diisi 25, dan B di kamar ketiga diisi sama 4. Lalu kita set dengan nilai B dan K itu sama dengan 0, lalu kita masuk ke for ini. Selesai. Hmm, nah, lalu sudah kan ini sudah kita input, sekarang kita masuk ke yang ini. Nah, di sini kita masuk ke iterasi pertama. Misalnya sama dengan 0. Aduh, ini tadi. Nah, ini sama dengan 0. Nah, apakah 0 kurang dari 4? Iya, berarti kita panggil STB 3,5. Nih, karena kita di kamar ke 0 kan, jadi yang dipanggil 3,5. Nah, lalu dicek apakah 5 kurang dari sama, apakah 5 tidak sama dengan 0? Iya, berarti
Berarti, nah kita masuk ke sini. Nah, dia cek kan, apakah 5 tidak sama dengan 0? Kalau kita tadi panggil si FPB-nya, berarti kita masuk ke, apa sih, function FPB. Nah, apakah 5 tidak sama dengan 0? Iya. Berarti S itu diganti sama 5, B diisi sama 3 mod 5, yaitu hasilnya 3. Terus A itu diisi sama 5. Nah, lanjut. Apakah 3 tidak sama dengan 0? Ya, berarti S itu di apa diisi sama 3, B itu dari 5 sama 3, hasilnya 2. Lalu A diisi sama 3. Lalu masuk ke eh, 2. Apakah 2 tidak sama dengan 0? Iya. Berarti S diisi sama 2, B diisi sama 3 per 2, hasilnya 1. Lalu A itu diisi sama 2. Lanjut, apakah 2 tidak sama dengan 0? Apakah 1 tidak sama dengan 0? Iya. Berarti F itu diisi sama 1, nilai B diisi sama 2 per 1, dan nilai A itu diisi sama 1. Nah, lalu masuk ke yang selanjutnya, apakah 0 tidak sama dengan 0? Tidak. Berarti kita return A. A-nya tadi kan 1, berarti return 1. Nah, di sini dia cek kondisi. Udah kan kita udah dapat si FPB-nya. Nah, di sini dia cek kondisi. Apakah FPB sama dengan 1? Iya. Berarti C0 itu diisi sama 3, C0 diisi sama 5. Lalu D sama K-nya plus-plus kan. Nah, setelah itu I juga I plus-plus. Nah, setelah itu masuk ke iterasi kedua, ini sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 4? Ya, kita panggil di FPB 4,2 ini. Ditambah ke 0, ditambah ke 1. Nah, udah kita panggil FPB 4,2. Dah, masuk ke kita ke apa namanya, function. Function FPB. Apakah 2 tidak sama dengan 0? Iya. Berarti S diisi sama 2, B diisi sama 4,2, yang hasilnya 0, dan A diisi sama 2. Lalu dia cek lagi, apakah masih memenuhi? Apakah 0 tidak sama dengan 0? Enggak, berarti kita return 1 sampai tadi. Nah, terus dia cek, apakah FPB sama dengan 1? Enggak, berarti langsung itu plus. Selanjutnya iterasi ketiga, ini sama dengan 2. Apakah juga kurang dari 4? Ya, berarti kita panggil APB 5,25. Yang ketiga, ini 5 sama 25. Sini dia hmm, masuk ke apa function lagi kan. Di sini dia tanya apakah 25 tidak sama dengan 0? Karena iya berarti S itu diisi sama 25, B diisi sama 5 sama 25, lalu A diisi sama not eh diisi sama 25. Lalu eh, yang selanjutnya, apakah 5 tidak sama dengan 0? Iya, berarti nilai S itu diisi sama 5, nilai B diisi sama 25 sama 5, dan nilai A diisi sama 5. Terus masuk ke 0, apakah 0 tidak sama dengan 0? Tidak, berarti kita lihat kan 5. Kita bikin uangin tadi. Lalu, apakah dia tanya apakah itu sama dengan 1? Tidak.
berarti itu plus. Nah, sekarang masuk ke iterasi keempat. Ini sama dengan 3. Apa 3 kurang dari 4? Ya, berarti kita pakai SPB 3,4. Nih, 3,4. Nah, berarti, eh, nah, di sini dia tanya, coba isi. Apakah 4 tidak sama dengan 0? Ya, berarti nilai F sama 4. Nilai B diisi sama 3,4. Dan, dan A itu diisi. Dan A itu diisi sama 4. Lalu lanjut ke eh, apakah 3 tidak sama dengan 0? Ya, berarti nilai S itu diisi sama 3, nilai B diisi sama 4 per 3 yang hasilnya 1, dan A diisi sama 3. Lalu, apakah 1 tidak sama dengan 0? Ya, berarti nilai S diisi sama 1, nilai B diisi, semoga nilai B diisi eh, dari 3 sama 1 yang adalah 0, lalu lalu A diisi sama 1 juga. Kemudian selanjutnya, apakah 0 tidak sama dengan 0? Tidak, berarti kita lihat satu. Nah, selanjutnya dia cek. Nggak sih? Kalau ini. Nah, apakah AI, apakah FPB sama dengan 1? Kalau iya kan, berarti D ke 1 diisi sama 3, D ke 1 diisi sama 4. Lalu D plus plus, K plus plus, I plus plus. Nah, sekarang iterasi kelima, ini sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 4? Enggak, berarti kita keluar dari for ini. Sekarang kita cetak C ke layar. Nah, di C, di C ini ada C ke 0 yang hasilnya 3, dan C ke 1 yang hasilnya 3. Lalu di detik berikutnya kita cetak di layar dan kita nampilin bahwa D0 di D ke 0 itu dia nampilin 5 dan D ke 1 itu dia nampilin 4. Itu kenapa ini hasilnya 3,3 dan 5,4. Lalu program pun selesai. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai nomor 2 UTS ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam menjelaskan dan kekeliruan selama menjelaskan tadi. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.